19 Agustus 2020. Sedangkan rencana dana KJP Plus untuk jenjang SMP, SMP BLB, MTS, PKBM akan dimulai hari ini. Info tersebut disampaikan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui laman media sosial Instagramnya. Puncak musim kemarau periode ini berlangsung di bulan Agustus, namun nyatanya curah hujan bahkan dengan intensitas tinggi masih sering terjadi. Dijelaskan Prakirawan Senior BMKG Dr. Ida Pramuwardani dalam akun resmi Instagramnya @info_bmkg. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan masih sering terjadi hujan di periode puncak musim kemarau kali ini. Anomali suhu muka laut menyulpai untuk pembentukan awan hujan, masih banyak ditemukan gelombang atmosfer di langit Indonesia, lapisan angin dari 300 feet yang berpengaruh pada topografi Indonesia dan juga bentuk awan hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mengeluarkan keterangan tertulis yang menyebutkan puncak musim kemarau di tahun 2020 terjadi pada bulan Agustus 2020. Berdasarkan analisis BMKG, ternyata sekitar 80,41% wilayah Indonesia telah masuk musim kemarau. Sahabat kreatif, pemerintah saat ini kembali menggencarkan soal kendaraan listrik di Indonesia. Meski dari segi populasi masih sangat sedikit, namun diharapkan dengan adanya ragam keringanan yang diberikan bisa mendongkrak pertumbuhannya. Bicara mobil listrik, selain dari faktor harga yang memang masih tinggi, ada juga hal lain yang ikut mempengaruhi pertumbuhannya, yaitu soal anggapan perawatan baterai yang sulit seperti diusung oleh sebuah merek. Head of After Sales Service Group dari sebuah merek tersebut mengatakan bahwa konsumen tidak perlu khawatir mengenai baterai tersebut karena masih cukup mudah untuk dilakukan. Baik, Sobat Kreatif, itulah tadi informasi sekitar Kota Palembang. Saya Resti Chandra untuk Info Pro mengucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa di program selanjutnya Belajar di RRI. Informasi terkini, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? We're Jack and Jack. Let's get it. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. So, with the Backstreet Boys. Saya Tulus. Manusia kuat. Itu kita, jiwa yang kuat. Itu kita. When we at the bottom, nothing gonna stop us. Riding to the top with you. We gonna ride till we fall. Roda Avant. Manusia kuat. As long as you love me. Suara Kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas, #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Halo sahabat kreatif. Seneng banget ya kalau sekarang sih kita udah masuk kelas lagi. Masuk kelas gimana? Ya masuk kelas dong sahabat kreatif ya. Jadi ceritanya kita bakal belajar di program spesial kita nih, Belajar di RRI. Dan hari ini aku pengen banget lo nyapain teman-teman yang ada di Madrasah Aliyah Patra Mandiri Pelaju. Nah ya, yang pasti ini gurunya ada di studio nih ya ceritanya. Akan mengajar ya secara langsung tapi bisa dinikmati. Untuk siswa juga bisa menyaksikan langsung di streaming kita ya, YouTube channel RRI Palembang. Itu tuh kalau mau ngelihat ya. Atau juga nih sobat kreatif kalau seandainya nanti pengen banget untuk gabung, pengen telepon boleh 3723333. Kalau pengen WhatsApp juga boleh banget ya. Di WhatsApp kita di 08572-nya 5x916 gitu deh sobat kreatif. Oke, yang pasti di studio Pro 2 FM ya udah hadir nih sobat kreatif ya, guru yang akan mengajar. Jadi aku bakal kasih tahu dulu kira-kira siapa sih guru yang akan mengajar. Kan sudah diekspos tadi siapa gurunya gitu kan ya, tapi mungkin akan lebih afdol lagi kalau aku sebutin dulu nih sobat kreatif. Jadi hari ini kita akan belajar ya bersama Bapak Anggi Septian S. Hum ya, yang pasti belajar di RRI spesial banget untuk mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Jadi topik yang akan dibahas hari ini adalah tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Di teman-teman kelas
kelas 10 nih ya khususnya ya, yang ada di Madrasah Alia Patra Mandiri Pelaju Palembang, dan juga sederajat deh dari sekolah manapun boleh banget untuk gabung untuk belajar bersama ya buat hari ini. Di sini absennya udah masuk juga dari tadi kayaknya. Nanti ya kita bakal langsung dengerin materinya, tapi yang dengerin satu ini dulu dong buat kamu spesial Sobat Kreatif. Prepare abis ini Sobat Kreatif yang pengen gabung, apalagi buat teman-teman ya yang ada di MA Patra Mandiri, siap-siap aja. Abis ini kita bakal masuk kelas, bakal belajar ya untuk mata pelajaran Al-Quran dan Al-Hadis buat kamu spesial banget tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Jadi jangan kemana-mana, terus di Pro FM Palembang, suara kreativitas, program spesial kita belajar di RRI. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masa pandemi COVID ini tentunya penegakan hukum khususnya di wilayah Kabupaten Oki ini harus tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diatur oleh Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, ini dia ya, belajar di RRI. Dan udah pada siap untuk belajar? Siap dong, jangan-jangan dari tadi udah pada siap nih sebenarnya ya. Dan pengen banget untuk mengikuti mata pelajaran kita Al-Quran dan Hadis. Karena emang gurunya udah siap di studio untuk kasih materi juga, untuk mengajarkan kita juga biar lebih banyak tahu ya. Khususnya untuk teman-teman yang ada di kelas 10 dari SMA itu ya, MA ya, MA Patra Mandiri Pelaju. Ini tapi dan sederajat ya, semuanya boleh untuk bergabung juga nanti. Yang udah gabung di live streaming kita ya di YouTube channel RRI Palembang, thanks a lot aja. Chat ntar bakal disapain ya satu persatu nih yang udah masuk. Terus WhatsApp yang udah masuk, terima kasih. Ini antusias banget ya. Kalau gitu kita langsung aja nih, kita akan sapa dulu
dulu yang udah di studio Pak gurunya. Wah, udah standby dari tadi. Kayaknya jangan-jangan udah di jam 8 nongol di sini. Duluan, ini gurunya daripada penyiarin nongol kayaknya ya. Oke, kita sapa nih di studio sudah ada Panggi Septian Eshum. Selamat siang Panggi. Selamat siang, Mbak. Aduh, semangat banget nih Panggi ya. Harus semangat, Mbak. Harus semangat ya, apalagi siswa pada nunggu kayaknya ya untuk kelas pembelajaran kayak ini. Tapi tetap daring ya kalau di situ juga ya. Jadi emang Patra Mandiri juga daring di rumah aja, tapi mengikuti materinya. Sejauh ini aman-aman ya Pak ya, sudah materi diberikan juga aman. Nah, akan makin menyenangkan lagi nih sahabat kreatif belajarnya dari program spesial kita belajar di RRI. Oke, jadi untuk kelas 10 ya ceritanya untuk hari ini Pak Anggi ya tentang Al-Quran dan hadis ya, tujuan dan juga fungsi Al-Quran. Nah, seperti apa nih? Jadi kita akan undang juga yang mau tanya-tanya boleh nanti WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916 atau bisa juga nanti tanya langsung aja di live chat kita ya di YouTube kita RRI Palembang atau juga bisa telepon di line telepon 372333. Panggi ini udah pada siap-siap nih kayaknya, siswanya udah pada nungguin banget. Udah bisa kita mulai ya Pak ya materinya ya. Udah masuk kelas semua, anak-anak duduk manis aja di rumah. Materi akan disampaikan oleh Panggi Septian dan akan mengajarkan tentang Al-Quran dan juga hadis, yaitu tujuan dan juga fungsi Al-Quran. Silakan Panggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah al-qaim bihuquqillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah anak-anak sekalian di radio RRI yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat besar pada hari ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tentunya tak lupa juga nikmat kesehatan. Dan yang kedua, kita bersyukur pada Allah karena kita telah diberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat rasa semangat dalam diri kita untuk masih mempelajari ilmu Al-Quran. Dan selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah sangat susah payahnya memperjuangkan Al-Quran ini. Wah, anak-anak sekalian ya. Rasulullah itu memperjuangkan Al-Quran tidak mudah hingga sampai kepada kita saat ini. Banyak jalan lika-liku yang dihadapi oleh Rasulullah. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran. Meliputi kedudukan Al-Quran, tujuan dan fungsi Al-Quran, dan yang ketiga yaitu perilaku orang-orang yang memfungsikan Al-Quran. Sebelum kita membahas fungsi dan tujuan Al-Quran, agar pembahasan kita pada hari ini tidak terlalu melebar ya anak-anak, saya ingin menjelaskan sekelumit tentang asal-usul kata Al-Quran. Jadi anak-anak sekalian, Al-Quran itu secara bahasa memiliki arti, itu Al-Quran berasal dari bahasa Arab anak-anak sekalian, yang berarti qoro'a, itu dia telah membaca. Yaqra'u, dia sedang membaca. Qur'anan, yaitu bacaan. Adapun anak-anak sekalian, jadi harus memahami ya. Kalau ditanya oleh ibu, nah Al-Quran itu artinya apa yo? Oh, Al-Quran itu bacaan mah. Oh, itu. Ya. Benar kan anak-anak? Jadi, kalau memang anak-anak sekalian, ini Pak ngomong anak-anak supaya yang kelas 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 semuanya kena. Kena ya. Jadi, anak-anak sekalian, kalau ingin tahu kedudukan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya anak-anak sekalian harus sering-sering membaca Al-Quran. Karena apa? Karena kedudukan Al-Quran bagi kehidupan manusia itu
bagi kehidupan anak-anak MTS, MA ya merupakan sumber hukum utama dalam kegiatan sehari-hari. Maka dari itu Al-Qur'annya jangan tersimpan rapi di kamar. Yo anak-anak. Ya, Al-Qur'annya harus dibaca. Pak, kami tak bisa baca Quran, Pak. Baca Iqra. Nah, ya, supaya dapat pahala, ya. Pasti beda ya Pak ya. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Wahai umatku, wahai budak-budak madrasah, Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Kenapa harus membaca Al-Qur'an? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an itu kalau sering dibaca Satu perkara itu pada hari kiamat nanti Al-Qur'an itu akan datang menjadi penolong bagi siapa? Bagi orang-orang yang sering membacanya pada saat di dunia. jangka waktu Pak. Itu secara bahasa. Jadi kalau ditanya secara bahasa, Quran itu bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran itu ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan dengan jalan mutawatir berurutan, maksudnya diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, sampai di sini Pak ingin nanya nak, anak-anak sekalian hafal surat Al-Fatihah? Nah, pasti hafal yo, karena surat Al-Fatihah dibaca pagi, siang, sore, malam, subuh. Nah, berat apa itu? Maksudnya sholat. Kalau anak-anak sekalian tak hafal Al-Fatihah, berarti tak pernah semayang. Sholat nak, tak pernah sholat. Ya, paham tum? Nah, jadi anak-anak, selanjutnya mengenai kedudukan Al-Quran ini, Bapak ingin mengajak anak-anak sekalian menyimak ayat Al-Quran surah An-Nisa yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Arti kena. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Insya Allah kita semua masuk dalam golongan orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ati Allah. Taatilah Allah. Maksudnya taatilah Allah apa? Taat dengan segala yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Contohnya apa nak? Kalau di sekolah itu contohnya sholat zuhur. Nah itu wajib nak. Perintah Allah, bukan perintah guru piket. Salah kalau anak-anak ngomong gitu, perintah guru piket. Perintah Allah. Ya. Selamat siang, halo. Perintah Allah. Terus sholat itu wajib anak-anak sekalian dari umur 7 tahun. Kata Rasulullah, sholat itu wajib dari umur 7 tahun. Kalau umur 8 tahun tidak semayang, gebuk. Pukul. Ya tapi tidak boleh kuat-kuat. Kau tidak semayang. Cek itu kira-kira ya anak-anak sekalian. Jadi wajib. Bukan untuk anak kelas 10 saja wajibnya. Ya. Mulai dari SD, MTS, kelas 10, 11, 12 sampai mahasiswa. Sampai tua juga tak apa-apa, ya. Wajib sholat. Ya. Terus ketika disuruh sholat itu, ya jangan nak nunggu disuruh guru piket. Kaget nak pas di sekolah dilihat siapalah yang imam. Kepala sekolah imam. Aduh, ayo kita sholat. Oleh karena apa? Karena takut dengan kepala sekolah. Jangan. La ikraha fiddin, la takrahu fis shalah. Jangan terpaksa untuk sholat, harus ikhlas.
Ya, kaget gara-gara kepala sekolahnya imam, akhirnya lari ke masjid, penuh, memang penuh musolanya, tapi Allahu Akbar kata kepala sekolah. Walad dolin, amin. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, mat, ngapeli? Aku lupa udu. Kau juga? Aku sama lupa juga. Nah, itu karena terpaksa tadi ya anak-anak, paham? Dan yang kedua, yang pertama tadi atiullah, taatilah Allah, salat. Dan yang kedua wa atiur rasul, taatilah rasul. Maksudnya taatilah Nabi Muhammad. Kata Nabi, samillah inda aklik wa kul biyaminik. Apa kata Nabi Muhammad? Samillah inda aklik. Kalau kamu makan, ya, itu maco bismillah. Khususnya untuk anak-anak yang lagi galak ke kantin. Nah, ya, misalnya ke kantin, mesen makan, ya, baca bismillah, ya. Wakul biyaminik. Makanlah dengan tangan kanan. Ya, dengan tangan kanan, nak, bukan di kanan model, di kiri es, bukan, ya. Akan tetapi memang tangan kanan, ya. Terus ketika makan itu harus pakai niat. Nawaitu, ya Allah, aku berniat makan model pada hari ini, ya, supaya badan kuat dan aku tidak ngantuk pas masuk lagi pelajaran jam 11, ya. Bismillah, makan, ya. Itu nak, itu baru menuruti Rasul. Tapi ketika ditanya bibik jualan kantin itu jangan pula ngomong, nak, tapi aku model siko bakwanya 2, padahal ngembeknya 5, berdosa walaupun diniat ke baik untuk badan kuat, ya, supaya tidak ngantuk. Kalau ngambeknya 5 ngomong 2 sama bebohong, berdosa lagi ada, nak. Ya. Dah, itu yang kedua. Yang pertama tadi atiullah, salat, wa atiur rasul, tadi maca bismillah pas makan di kantin, ya. Yang ketiga wa ulil amri minkum. Apa artinya? Taat kepada pemimpin. Anak-anak sekalian, kalau untuk konteks pemimpin ini, kalau kita di lingkungan sekolah itu siapa pemimpin kita, nak? Kepala sekolah. Nah, siapa kaki tangan pemimpin kita? Ya para guru, ya, nak. Ya, jadi harus taat kepada guru. Kalau sudah taat kepada guru berarti anak-anak sudah taat kepada pemimpin, ya. Kata ibu guru sejarah, anak-anak buka LKS sejarah halaman 35, ya. Kerja ke jam 11 kita koreksi. Sudah kumpul. Kata yang di belakang tidak, ya. Itu berarti tak taat kepada pemimpin. Kalau di sekolah itu ridho guru itu, keriduan Allah itu ada di ridho guru, nak. Kalau di rumah ridho Allah ada di ridho orang tua, ya. Kalau untuk di sekolah tidak, nak. Ridho Allah fi ridhol mu'alim. Ridho Allah ada pada keriduan para guru. Sudah, ternyata kita terlena loh sebenarnya. Aduh, luar biasa banget. Jadi ngarepnya bakal panjang, materinya seru banget nih. Ternyata kita jeda dulu sebentar ya, pasti ya Pak Anggi ya. Nah, gitu deh Sobat Kreatif. Kita break sebentar aja, tapi di sini kayaknya udah seru banget nih ya anak-anak didik yang udah bergabung juga di live chat. Ini udah penuh kayaknya. Kemudian di WhatsApp kita juga sudah ada yang bertanya ya. Jadi di live chat kita sudah ada di YouTube channel, ada Jasmine, ada Anissa Nabila, ada Rafli Saputra juga, ada Abdul Roni, terus juga ada Teddy, ada Trina Dila, tuh ada Nur Aisyah Saputri. Panjang banget, banyak ya ceritanya ya sudah bergabung di sini. Ada Dinda Nur Aini, ada Adriano Fer juga. Terus ada yang hadir tuh Mas Tina John, ada Giza Manoban, namanya ya. Terus juga ada Trina Dila Anggraini Dila, ada siapa lagi nih, banyak banget sih, Tina Dia Hafizah juga tuh kan. Terus juga ada Muhammad Heru 21.
Dan lain-lain banyak banget kayaknya Pak ya. Jadi kalau absennya kayak udah penuh nih absennya sini ya. Tapi boleh bertanya kok teman-teman, boleh nanya di sini di chat YouTube kita boleh. Terus juga kalau mau tanya di WhatsApp juga boleh, nomornya 0857 2-nya 5 kali 916 ya. Kira-kira mau bertanya apa nih sama Pak Anggi? Boleh banget ya. Langsung ke nomor tadi udah aku share. Dan juga topiknya jangan lupa ya tentang tujuan dan juga fungsi Al-Quran. Jadi Pak Anggi, ntar kita balik lagi ya, kita lanjut lagi materinya. Sambil juga kita bakal baca pertanyaan dari siswa yang udah masuk ini kayaknya. Tapi kita break sebentar dulu, kita jam istirahat keluar main kalau kata Wong ya. Iya, kita keluar main dulu ya sampai kreatif ya. Tapi bentar aja, lebih kurang 5 menit aja, ntar balik lagi di Pro 2 FM. Masih di Belajar di RRI. Perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Waalaikumsalam. Kakak lagi baca apa sih, Mak? Kakak lagi baca teks proklamasi, Dek. Proklamasi itu apa? Proklamasi, sayang. Proklamasi itu puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan sebagai bangsa yang berdaulat. Kebebasan ini berkat perjuangan keras pahlawan kita terdahulu yang rela berkorban jiwa raga demi kemerdekaan Indonesia. Terus? Tugas kalian harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu.
Dan itu semua harus dilakukan dari sekarang. Harus mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar kan, Ma? Dan jangan kebanyakan main game online deh. Kakak. Dirgahayu Indonesiaku. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, balik lagi ya, belajar di RRI. Dan juga kita masih belajar nih, masih akan membahas tentang tujuan dan juga fungsi Al-Quran ya, untuk mata pelajaran Al-Quran dan hadis, sahabat kreatif. Jadi masih bersama guru dari Madrasah Alia Patra Mandiri Pelaju Palembang, ada Bapak Anggi Septian yang ada di studio Pro 2 FM. Masih semangat ya, terus semangat ya Pak Anggi ya. Semangat, Semangat dong. Belum ngantuk Mbak? Belum ngantuk. Iya, biasa kalau jam-jam segini jam-jam ngantuk ya Pak ya. Tapi pas Pak Anggi yang ngajar tuh nggak ada ngantuk-ngantuknya deh sobat kreatif ya. Malah makin semangat aja. Karena juga udah ada pertanyaan yang masuk di sini ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Sekalian juga masih aku invite ya teman-teman yang mau tanya boleh. Jadi bisa di 0857 2-nya 5 kali 916 atau juga bisa ya nanya-nanya di sini nih di chatnya kita ya, di live di YouTube kita di RRI Palembang gitu dong ya. Oke, nah sebelum nanti tanya jawabnya kita mulai, mungkin akan ada tambahan sedikit nih materi yang belum dituntaskan tadi Pak Anggi. Boleh silakan langsung Pak Anggi. Baiklah anak-anak sekalian, Pak sambung ya. Yang kedua, tujuan dan fungsi Al-Quran itu, Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab ini maksudnya Al-Quran. Nah, ya. La raiba fi. La raiba, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, ya. Fihi, di dalam Al-Quran tersebut. Mada ipulona nak ragu sama Al-Quran ya. Rasulullah ini mengemban tugas mawa Al-Quran ini nak sangat berat ya. Ya Pak tuh ngomong ke supaya kamu tidak ragu ya, tidak ragu ya. Ketika di Mekah ya bawa ayat Allah ngomong ke, Pak yuk kita sholat, ayo sholat ya, taatilah Allah, sembahlah Allah. Apa yang terjadi di Mekah? Dilempar pakai kotoran unta ya. Itu Nabi dulu memperjuangkan Al-Quran. Kalau kita jangan kotoran unta ya, sedikit dia omong ke dikata kau anak sana, nah sepatu nak ngentak lagi, nah ya itu kalau kita nak ya. Jadi seperti kisah Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya oleh rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu lain lah pokoknya, wahai Abu Bakar, ini nak Muhammad ya, dia barusan ngomong bahwa semalam ke Baitul Maqdis, sudah ke Baitul Maqdis, pergi ke langit ketujuh, sudah tuh ketemu Allah ya. Pokoknya dia nih ngayal, apalah nak gila Muhammad ini ya, ngomong sama Abu Bakar. Kau percaya tak Abu Bakar? Siapa yang ngomong tuh? Hab, ngomong ke Abu Lahab tadi kan. Siapa yang ngomong tuh Hab? Muhammad, sahabat kau. Kalaupun dia ngomong yang lebih dari hal itu, aku pasti percaya. Nah, ya. Kalau coba di posisi kita anak-anak hidup pada zaman itu, mungkin kita sekarang ini sudah menjadi anaknya Abu Lahab. Ya bersyukur kita pada saat ini Al-Quran sudah 30 juz tercetak. Ya zaman kita tinggal kita rajin bacanya apa tidak ya. Paham? Dan yang kedua masih dikit lagi, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Inna anzalna alaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araqallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah nurun ke kitab ini, Al-Quran ini kepadamu ya, kata Allah, dengan benar. Kaitannya ialah dengan menurun ke tadi. Untuk apa Allah nurun ke Al-Quran? Litahkuma bainan nas bima araqallah,
agar kamu mengadili di antara manusia itu tentang apa yang diajarkan oleh Allah. Maksudnya nak, Al-Quran ini diturunkan kepada kita supaya kita ini untuk saling ngasih tahu, mana yang lah tahu, kasih yang tak tahu, ya. Tentang apa? Tentang agama, ya. Misalnya seumpama ini jam istirahat. Nah, jam istirahat, nak, si Ali ngajak sholat duha ke musola, si Mamat ngajak ke kantin. Nah, jangan kaget cak mano. Jangan kaget gara-gara si Mamat dengan si Ali ngajak ke kantin. Si Okta ini bingung, ya. Aku melok Mamat apa melok Ali, ya? Nak melok Mamat, aku nak semayang duha. Nak melok Ali, tapi aku ni lalamu, lapar aku ni tapi. Cak mano? Suruhlah dulu. Kamu berdua duluan lah. Kaget kalau aku sempet, aku nyusul, ya. Wala takun lil khainina khosimah, ya. Jangan gara-gara diajak sholat duha tak galak, diajak ke kantin tak galak, akhirnya mereka tadi saling bermusuhan. Wala takunil khainina khosimah. Janganlah kamu menjadi penentang, ya, bagi mereka atau berada di pihak lawannya. Itu maksudnya, ya. Jangan, ya, anak-anak, paham? Nah, saya rasa cukup. Oke, nah paham dong. Pasti di rumah bilang paham Pak, paham gitu ya. Tapi kalau ada yang belum paham atau masih bingung, boleh tanya aja ya. Jadi sekali lagi WhatsApp-nya di-expose lagi di 0857 2-nya 5 kali 916. Atau bisa nanya di chat ini ya, di chat YouTube channel kita RRI Palembang. Boleh banget ya. Ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk di WhatsApp nih. Bahkan sebelum kita mulai materi aja udah banyak yang nanya nih Pak Anggi tadi ya. Iya deh. Boleh kita jawab pertanyaan di sini dulu ya Pak Anggi, di WhatsApp Pro 2 FM dulu nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktatiana dari kelas 11 IIS ya, atau IPS ini harusnya. IPS mungkin ya, IPS 2 ingin bertanya. Pertanyaan saya bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam sholat? Terima kasih. Oke, gimana nih Pak dari Oktatiana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Nak Okta, ya. Pak ini manggil Nak, ya. Nak Okta, pertanyaannya dari pertanyaannya tinggi nian, ya, ini menandakan bahwa anak-anak nih rajin sholat, anak madrasah gitu ya. Pak, bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk dalam sholat? Ya, untuk hal ini saya akan mengutip sedikit perkataan dari guru mulia Habib Umar bin Hafidh. Beliau pernah berkata, dalam mencapai derajat sholat yang khusyuk itu ada 6 jalan, 6 cara. Yang pertama, hudurul qalbi. Apa itu hudurul qalbi? Hadirnya hati. Bahwa nak ketika sholat itu hati kita harus hadir. Tapi tidak bisa pertama kali sholat langsung hadir hati, itu tidak bisa nak. Harus dilakukan terus menerus. Kalau misalnya sholat Allahu Akbar, mikir aku tadi naruh sendal di mana lah. Tidak apa-apa nak, biar kelah, ya. Tak bisa ujub-ujub pertama kali sholat itu langsung khusyuk, tak bisa, harus dilatih, ya. Dan juga sholat khusyuk itu sebenarnya tidak perlu untuk berada di tempat yang sunyi, ya. Tak perlu kita tuh apa istilahnya kata wong tuh nak gelapnya nak sholat khusyuk, tak perlu, ya. Sebenarnya tak perlu, ya. Karena menurut Pak itu sholat khusyuk itu biarkan telinga gawi telinga, ya, biarkan mulut ucapan, dan biarkan anggota badan bergerak. Maksudnya apa nak? Maksudnya misalnya bagi kalian sholat yang paling sulit itu sholat subuh pasti, ya. Kalau Pak tidak nak, sholat subuh itu sholat yang paling lemah, sunyi, pasti khusyuk. Bagi Pak sholat yang susah itu sholat apa? Sholat isya. Karena sholat isya itu pergantian jam antara waktu siang dengan waktu istirahat. Sore wong balik begawe kepayahan, ya, itu berat sholat isya. Sudah tuh yang terakhir, yang lebih berat lagi sholat isya itu kan jam 7:30 nak. Jam 7:30 itu kalau zaman sebelum pandemi itu di Indosiar film Dangdut Academy. Ya. Tahu banget. Iya, Dangdut Academy. Jadi bapak sama ibu itu hobi nonton Dangdut Academy.
ketika sholat usolli fardu isya'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala, Allahu Akbar, nasar sungkar dari luar, ya. Nah, apa kita harus khusyuknya itu? Biarlah TV ngoceh, tapi tetap ini wajah tu wajah ya lillazi patrosun walad dolin. Nah, salah akhirnya. Ya, biarlah nak. Sami Allahu liman hamidah. Polling SMS terbanyak Rara. Nah, ya, ya itu sholat isya sangat berat. Jadi intinya sholat khusyuk tidak perlu untuk bukan tidak perlu sebenarnya, sholat khusyuk itu harus dilatih, ya. Itu yang pertama nak, panjang yang pertama itu. Yang kedua tafahumul ma'ani. Tafahumul ma'ani, memahami makna yang dibaca. Toh tidak bisa memahami apa yang dibaca, minimal paham apa yang sedang dikerjakan. Aku ini lagi ruku, berarti bacaan ruku. Jangan pas ruku bacanya at-tahiyatul mubarakatuh, salah ya. Itu berarti tak tafahum ma'ani. Yang ketiga adalah ijlal wa ta'zim, kalau tidak salah ya. Harus kita tuh memiliki rasa untuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah ya. Ya Allah, aku salat ngadep kau ya Allah. Pokoknya mana aku lalai, tolong ya Allah, fokus ke lagi ya Allah. Nah, tapi jangan kamu ngomong itu batal, ya. Dalam hati wae. Nah, ya. Yang keempat, al khosyah, takut, ya, takut. Rasa pengagungan tadi harus dibarengi dengan rasa takut. Takut sholat itu tidak diterima oleh Allah, ya. Yang kelima adalah ar-roja, berharap kita tuh dapat pahala, ya. Berharap kita tuh dapat pahala. Biarlah husnuzon deh. Nak diterima tidak sholat kita, pasti besar pahalanya, ya. Jadi dengan kita berhusnuzon tadi, bihusnizonika billah saya ja'al hayatika ahsan, ya. Dengan kamu berprasangka baik kepada Allah, itu akan menjadi sebab hidupmu akan menjadi lebih baik. Inna zonna abdi bi, sesungguhnya aku, kata Allah, berdasarkan prasangka hambaku. Kalau kata hambaku aku nerimo, ya aku terima. Menaji hamba aku, tak terima, tak aku terima nian. Nah, ya. Yang keenam al-haya, malu tidak menunaikan hak Allah secara seutuhnya. Lah solat baik itu harus malu nak. Apalagi maghrib ngaji masih berkeliaran. Untuk anak-anak lanang ya, yang MTS ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di masjid maghrib ini ya. Ya, hampir gol. Nah, main bola nak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Prit, akhirnya habis. Nah, jadi itu nak, sholat khusyuk. Harus dilatih tapi ya Ustaz, harus dilatih. Harus dilatih, tapi yang pasti step by step. Kalau Ustaz bilang tadi ya jangan langsung memaksa banget, karena emang sulit ya Ustaz ya untuk sholat khusyuk ini ya. Sulit Mbak, memang sulit. Iya, sulit banget, tapi kita harus fokus, harus dilatih aja. Gitu ceritanya ya. Oke, terima kasih tadi sudah bertanya ya. Tadi pertanyaan yang udah masuk. Oke, terus kita lanjut lagi Ustaz ya, ini pertanyaan selanjutnya. Mana nih? Oh, dari bawah ya. Aku diulang pokoknya dari pertama kali nanya banget nih ya. Oke. Kalau tadi ada Okta, terus sekarang ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza. Oh, Aziza. Oke, kelas 10 MIA 3 ya, MA Patra Mandiri Pelaju. Pertanyaan saya, Pak, saya sering mendengar kalau kita sering memberitahukan suatu kebaikan kepada orang lain dan orang tersebut mengerjakan apa yang kita beritahu, apakah kita akan mendapatkan pahala yang sama? Apakah benar itu, Pak? Sekian pertanyaannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur Aziza ya. Maaf Pak, tak tahu nak kaget malah kita masuk. Pak pasti kenal kalau dengan kamu ya. Betul ya. Jadi Nur Aziza sering dengar kata-kata dari wong kalau kita memberitahu kebaikan dengan wong itu ngelaku kaget pahala yang didapat oleh wong itu kita dapat juga sebagaimana pahala itu ya. Benar tak itu Pak? Itu benar sekali nak. Benar, itu ada hadisnya malahan. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Apa kata Nabi? Mandalla ala khair, barang siapa yang memberitahukan, menunjukkan sesuatu kebaikan, mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi,
maka orang yang memberitahu kebaikan tadi akan mendapat pahala yang sama dengan yang diberitahu, ya. Contohnya apa? Ini kan bulan Muharram, nak. Ya, kan baru masuk bulan Muharram, ya. Kaget itu rame. Ini kan enggak tahu tanggal berapa Muharram ini. Nah, pas tanggal 10 Muharram itu kita umat Islam disunah ke puasa sunnah. Nah, pas tanggal 10 itu. Kata Nabi, puasa sunnah pada 10 Muharram itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Lemak kan hidup gitu kan? Lemak nih Ustaz ya. Puasa sehari, tapi pahalanya ngapus ke dosa. Pokoknya nak dosa Setahun. besar, nak dosa kecil, ya. Nak dosa kita yang tak ketahuan. Tapus kalau gara-gara puasa sehari tadi. Nah, kaget hadis itu share. Celtek, salin, kopas. Langsung kirim grup WA Sianu. Nah, itu dapat pahala. Aziza ngirim WA ke Okta supaya puasa. Si Okta puasa, Aziza tak puasa. Nah, gara-gara si Okta puasa tadi, Kok bisa ya si Aziz ada puasa ini? Oke. gara-gara si Okta puasa, akhirnya pahala yang didapat Okta, Aziza dapat juga. Oh, Iya, cak itu. oke. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Oke. Ya, sampai di situ. Iya, itu dia sudah terjawab tadi ya. Makanya sering-seringlah mengingatkan kebaikan pada orang lain ya, walaupun Ustaz tak ya. ngawik nya, Mbak. Walaupun udah ngawik. Ngingatkan jadi lain. Oke, terima kasih nih ada yang bertanya juga nggak ada namanya. Oh, tapi ini cuma bertanya apa nih? Oh, nama akun YouTube ditanyain nanti ya 8139719 sekian. Ada juga yang mau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septa Agusti, kelas 11 IS2. Mau bertanya katanya bagaimana cara kita mencintai Al-Quran dengan penuh keistiqomahan. Terima kasih. Oke, Septa nih bertanya nih Pak. Siapa Mbak? Septa Agusti. Septa Agusti. Ya. Baiklah nak, Septa Agusti, bagaimana cara kita untuk mencintai Al-Quran secara istiqomah? Caranya mudah nak, sering-sering baca, ya. Karena apa? Dalam Al-Quran itu tidak cuma perintah sholat, tidak cuma perintah ngaji, puasa, zakat, tapi Al-Quran itu banyak kisah-kisah terdahulu nak, ya. Yang mana kisah-kisah tersebut, kisah Nabi Ibrahim, pokoknya banyak kisah di dalam Al-Quran itu dapat menjadikan bertambahnya rasa cinta kita kepada Al-Quran, ya, bertambahnya rasa percaya, ya, dengan kita membaca ibrah tadi, ya. Membaca kisah-kisah dalam Al-Quran tadi, ya. Pokoknya harus sering dibaca, nak, ya. Al-Quran berarti apa? Pertama tadi bacaan. Nah, jadi sering dibaca, kan namanya juga bacaan ya. Kalau orang bilang kan cinta tuh karena sering ketemu ya Ustadz ya. Nah, sama kayak Quran juga sering ketemu terus dibaca. Ya udah, tumbuh perasaan cinta luar biasa pada Al-Quran tadi. Nah, bahasa udah sekarang nih ya ternyata ya. Oke, selanjutnya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nur Amalia Zahra, kelas 10 MIA 3 katanya. Mau ajukan pertanyaan untuk pelajaran Al-Quran dan hadis nih Pak Anggi. Ada dua pertanyaannya ya. Borong ya. Manakah yang terlebih dahulu ada? Ilmu tajwid atau Al-Quran? Ini tolong penjelasannya Bapak. Kemudian yang kedua, berapakah kebaikan yang diperoleh dari membaca satu huruf Al-Quran? Nah, silakan nih Pak Anggi. Yang pertama dulu, ilmu tajwid atau Al-Quran dulu sih Pak Anggi? Nah, yang pertama nak, mana yang lebih dulu, ilmu tajwid apa ilmu Al-Quran? Yang pasti Al-Quran. Nah, yang lebih dulu. Kenapa dia ada ke ilmu tajwid? Karena lidah orang Arab itu berbeda nak dengan lidah Indonesia, ya, dengan lidah Palembang, dengan lidah Minang, ya, berbeda nak. Jadi tajwid itu gunanya untuk supaya membaca Al-Quran itu benar. Kalau dari Rasulullah ke para sahabat, tak katik tajwid-tajwidan nak, ya. Malaikat Allah nurun ke wahyu ke Jibril, ya, Jibril nyampe ke Muhammad. Misalnya Muhammad turun ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fil misalnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, sahabat pada saat itu yang dengar
sekali dengar tuh langsung hafal. Nah, ya. Jadi dak katik tajwid-tajwidan. Nah, misalnya al-fil turun. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Katik yang nanya, Rasulullah, fil yang ujungnya berapa harokat? Yang ini dak katik, ya. Jadi sahabat itu sekali dengar langsung hafal. Itu nah keutamaan para sahabat. Ngapa pacak mah itu Pak sekali baca hafal? Yo karena bersih. Hati bersih, pikiran bersih, ya. Niat tujuannya hanya untuk Allah, ya. Untuk dakwah dengan Nabi, ya. Kalau kita sekarang kadang susah nih nak ngapal Quran tuh, ya. Maco surat Al-Baqarah ayat 2 misalnya, zalikal kitabul la raiba fi. Hari ini baca hafal, dibaca 10 kali zalikal kitabul la zalikal kitabul la. Nah, tinggal ke makan siang jam 1 kayak. Lupa Mendak lagi. lupa. Ya. Ingat kuah pindah ke Eropa tadi malah justru. Jadi itu, Oke. jadi Al-Quran terlebih dahulu. Jadi Al-Quran terlebih dahulu baru ilmu tajwid ya. Itu Nur Amali ya. Terus yang kedua tadi berapakah kebaikan yang diperoleh dari membaca satu huruf Al-Quran? Oh, ya. Kalau kita orang Ajami ini maksudnya orang yang di luar orang Arab. Kalau Arab itu Arabi. Kalau selain orang Arab maupun dia orang Indonesia, Turki, ya, apalagi Perancis, itu disebut orang Ajamiyun. Nah, uang umum biasa, ya. Kalau orang Ajami ini, uang biasa cak kita ini maco Al-Quran alif misalnya. Nah, itu 10. Alif itu 10. Kalau nak kepengen dapat pahala banyak tapi tidak galak payah, baca be alif tiap hari. Yo, men kamu lah bebelnya misalnya, ya. Misalnya sungkan yan. Kadangan sambil nak main Mobile Legend, ya, kamu nyari kan. Oh iya untuk gamer nih. Jangan dak katik pahala biar ini alif lam mim. Nah, ya. Boleh, tapi alangkahnya nak bacalah Fatihah, ya. Madai kamu nak maco alif tiap hari. Oke. Benar ya. Oke, jadi 10 untuk satu huruf tadi. Satu huruf ya. 10 untuk orang yang bukan Arab. Oh, yang bukan Arab ya. Oke. Jadi itu kita kalau orang Arab beda lagi ya. Beda lagi. Lemak lah kita orang Indonesia. Gitu, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya masuk. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Aulia Nur Salama kelas 10 MA 3. Saya ingin bertanya bagaimana Pak kita bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Terima kasih. Bagaimana Pak supaya kita bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran? Iya. Subhanallah, ya. Nak jadi hafizoh ini. Ya, caknya. ngapal soalnya, bukan membaca Ngapal. lagi sudah ngapal ya. Kalau tamat 30 juz, tamat macobe itu disebut khotam. Kalau dia hafal 30 juz itu hafiz. Kalau betina hafizoh. Ya. Cak mana supaya istiqomah? Supaya rasa nak ngapal tadi tidak pernah hilang, ya. Maunya nak ngapal Quran terus. Lagi ngobrol dengan Ibu Eka misalnya, pokoknya aku sambil ngobrol sambil nak ngapal Quran, ya. Sama Mbak Lesti misalnya, masih nak ngapal Quran, ya. Cak mana supaya rasa itu tidak hilang? Ya, harus diniat ke dalam hati. Aku mulai hari ini nak jadi hafizoh, nak apal minimal 5 juz, ya. Bismillah, kalau ada orang nak ngajak berhenti, aku tak akan galak, ya. Nah, itu innamal a'malu binniat. Segala sesuatu kegiatan apa di dunia ini tergantung kepada apa yang diniatkan. Wa innamal likulli imri'in manawa. Segala gawe itu tergantung dengan apa yang diniat ke, ya. Kalau niat itu baik, ya baik pula hasilnya, ya. Contohnya nak ngapal Quran. Walaupun Quran tadi belum sempat kamu nak ngapal kenyo, olehlah niat tadi, ya. Jadilah dicatat oleh Rokib. Nah, okta terus. Okta ni. Aulia tadi namanya. Okta ni nak pengennya dia nak jadi hafizoh nak ngapal Quran. Catat dulu be. Itu sikok pahalo niat. Kaget misalnya dia lah ngapalnya nian, lapal sikok surat misalnya, ya. Tambahnya lagi oleh atid. Ya. Jadi dengan niat yang baik tadi, insya Allah anak-anak bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran.
Iya, Nah. oke, niat ya. Mudah-mudahan Niat. niatnya makin kuat aja nih Aulia ya. Oke, ini banyak pertanyaan yang masuk sebenarnya, tapi waktu kita mepet jadi satu mungkin yang terakhir ya. Jadi mohon maaf yang nggak sempat kebaca ini. Assalamualaikum, saya Rina katanya. Tapi dari MTS kelas 9. Oh, ini MTS ya, kelas 9. Saya mau tanya bagaimana hukumnya membaca Al-Quran sedangkan kita tidak mengetahui artinya. Oke, terima kasih katanya. Bagaimana hukumnya kita membaca Al-Quran padahal kita tidak tahu artinya? Ya. Sudah Pak jelaskan di pertama tadi, nak. Kita yang bukan wong Arab, ya, yang wong biasa ini, maconyo be sikok huruf dapat pahala 10. Ya, sikok huruf itu nak. Apalagi alif, lam, mim. Nah, 30 sudah dapat pahala, ya. Jadi keperinya tuh nak dapat pahala, kita umat Nabi Muhammad itu mudah nian. Apalagi tahu artinya, ya. Tahu artinya apalagi pahalanya lebih berlipat ganda, ya. Tidak apa-apa jadi nak, tidak apa-apa. Nak tahu nak ida artinya pokoknya maco, ya. Nak lancar nak ida, nak tajwidnya nak masih kurang-kurang dikit, tidak apa-apa. Yang penting baca. Oke, niatkan membaca Al-Quran dan yang pasti mungkin dipelajari akan jauh lebih baik lagi ya. Kalau kita mungkin ada yang kurang gitu misalnya nih. Kurang-kurang dikit. Kurang-kurang dikit apa dan kawan dewe. Mbak dua ya Ustaz ini. Oke. Nah, jadi waktu kita ini sekarang udah pepet banget. Ini mohon maaf banget tapi sebenarnya ada pertanyaan yang masuk lagi nih. Misalnya dari Ki Agus M. Alifatan. Mohon maaf nggak bisa kita bacakan pertanyaannya karena waktunya mepet banget ya. Terus ada Raisa Putri Aulia juga terima kasih banyak. Maaf banget waktunya singkat jadi nggak bisa kebaca. Ada Devi Aprianti juga nih kelas 11 MIA 2. Mohon maaf nggak bisa kebaca nih ya karena waktu kita mepet banget ya. Pas sekolah benak kaget yo. Nah, pas sekolah boleh. Nanti kita baca absen di live chat tapi yang pasti mungkin Bapak sebelum kita akhir ini ada kesimpulan atau mungkin apa sih yang akan disampaikan di akhir ini untuk sahabat kreatif juga untuk anak murid yang ada di MA Patra Mandiri, silahkan. Baiklah, kesimpulannya dari dari materi kita pada hari ini anak-anak, pokoknya jalanlah kalian itu sebagaimana jalan yang telah diajarkan Al-Quran, ya. Walaupun ya pokoknya sehari-hari itu jangan lepas dari Al-Quran. Bukan jangan lepas megangnya, bukan, ya. Bukan. Kalau misalnya ini nak kesini misalnya, itu bagus dah perilaku itu masuk dah dalam Al-Quran. Nah, berarti tidak usah lah kalau udah kata, ya. Jadi isi dari Al-Quran itu harus dipegang benar-benar. Nah, itulah. Oke, itu ya kesimpulannya ya. Sambil kita sapa juga ini sudah masuk dari tadi kayaknya ya, sudah absen dari tadi sebenarnya banyak banget. Jadi kalau dibaca satu-satu kayaknya waktunya nggak cukup ya. Makasih buat Jasmine tadi, buat saya Uju katanya, terus buat Martin Safarudin, buat Wahyuni Rahma Putri juga. Ada Syakila Az-Zahra, ada Rafli Syaputra juga, ada Wulandari, ada Hafiz Syaputra, terima kasih. Terus juga ada Ahmad Nopriansyah, ada Martin tadi, terus ada Diwani Wahyuni tuh kan, ada Giza Manoban, ada siapa, ada Blink and Army juga, ada banyak ada Gilang Pratama. Nah ini nih ya, kemudian juga siapa lagi nih pokoknya dan lain-lain ya, pokoknya semuanya sudah mendengarkan, terima kasih banget. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan ya untuk Pak Anggi. Wah hari ini udah luar biasa banget nih ya, siswa juga udah luar biasa semangat untuk bertanya juga, untuk belajar, sekaligus juga sahabat kreatif lain bisa belajar juga meskipun bukan dari MA Patra Mandiri Pelaju ya. Oke, salam untuk kepala sekolah dan guru-guru lain. Bu Eka juga terima kasih hari ini sudah menemani. Oke, mudah-mudahan ya insya Allah ilmunya bermanfaat buat semua yang mendengarkan. Oke, terima kasih Pak Anggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Sobat Kreatif itu dia tadi. Kita udah belajar ya untuk hari ini di program spesial belajar di RRI bersama dengan Pak Anggi Septian S. Hum yang merupakan guru dari Madrasah Alia Patra Mandiri Pelaju ya. Yang pasti kelas 10 udah belajar tentang mata pelajaran Al-Quran dan Hadis tadi ya, tujuan dan juga fungsi Al-Quran. Oke deh, besok pagi jam 10 kita belajar lagi ya Sobat Kreatif ya. Di program spesial kita belajar di RRI karena terus hadir dari Senin sampai dengan Jumat di Pro FM Palembang, Suara Kreativitas. Alright, jadi Resti Chandra harus mengajak kamu ke program selanjutnya. Setelah ini kita akan terus bersama di program spesial kita ya. Kita punya yang namanya Pro 2 Kreatif. Itu bakal hadir buat kamu semua nih Sobat Kreatif ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus di Pro FM Palembang, Suara Kreativitas. Indonesia, hadapilah
tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu.